warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda berada. Kita bersama kembali di program podcast RRI Bau-Bau. Dan kali ini kita menghadirkan tamu yang mungkin sebagian dari Anda sudah tidak asing lagi dengan dirinya. Dengan karya-karyanya yang luar biasa. Atau mungkin Anda pernah ngajak adik-adik atau anak-anak Anda ke taman baca. Ini dia Taman Baca Hailus. Taman Baca Hailus namanya ya. Ini dia nih ownernya atau foundernya ya. Kita ada Kak Zul. Halo Kak Yanti. Zulia. Zulia. Oke. Tapi kenapa namanya panggilannya bukan Lia aja? Ya enggak tahu. Soalnya Zul ya. Zul kan identik kayak kita, oh kayak cowok gitu. Pas ketemu Mungkin dulu saya agak tomboy. Sudah kembali ke jalan. Kembali ke kodratnya ya. Oke deh. Kak Zulia atau Kak Zul kita ya. Panggilnya lebih akrabnya ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Yanti. Baik. Sekarang kesibukannya apa nih? Di taman baca. Masih di taman baca. Terus petani jamur. Oh iya. Petani jamur benar. Di Gora juga. Oh iya bener ya, sama di Gora Cafe ya. Galeri Gora gitu. Waduh, petani jamur. Oh iya bener. Kita sebelum cerita-cerita jauh nanti beli ya jamurnya. Jamur tiram enak loh. Bisa dibuat apa aja. Oke deh, Kak Zul ini pendengar adalah seorang penulis cerita anak, kemudian juga penulis dan pembaca puisi dan juga salah seorang pegiat literasi yang ada di Kota Bau-Bau. Why? Saya bilangnya pegiat literasi, salah satu bukti nyata yang dia lakukan itu adalah dengan membuka taman baca Hailus itu. Tidak semua orang loh mau menyisihkan sebagian lahan rumahnya untuk jadikan taman baca itu, apalagi untuk anak-anak, and then free ya, gratis lagi ya, siapapun bisa ke situ ya. Oke deh, Kak Zul, saya mau tanya-tanya dulu dong soal ini. Kayaknya lebih ke ini dulu sih yang awal ke penulis cerita anak Kak Zul nih ya. Sejauh ini udah ada berapa karya yang dihasilkan oleh seorang Zul ya? Yang dibukukan 4. Ada yang 4. Lainnya ya masih di laptop. Menunggu nasibnya masing-masing. Menunggu orderan apa Enggak. Ya rencana juga mau kolaborasi sama teman pelukis untuk bikin ilustrasi cerita anaknya. Oh maksudnya dia pelukis apa? Dia pelukis nih Seniman. Saya ingin dia membuat ilustrasi tentang cerita saya. Oke, jadi nanti ini proyekan. Oh, jadi ceritanya dulu Kak Zul buat, terus ceritanya dulu kan. Gambarnya dia yang jadi lukis. Saya mau kolaborasi ceritanya. Oke. Next project ntar kita bahas ya. Oke. Cerita anak. Nah ini katanya bukunya sudah ada 4. Iya. Dari kapan sih mulai nulis gitu? Kalau nulis cerita anak baru sebenarnya. Baru? Iya, belum lama. Barunya baru? Ya berapa tahun terakhir. Oke. Kebetulan juga Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara itu punya program buku cerita anak ya. Jadi saya ikut berpartisipasi untuk menerbitkan buku di sana. Bisa tahu itu gimana? Ada? Tahu itu sebenarnya dia punya Instagram ya. Jadi dia selalu bikin sayembara penulis cerita anak. Terus saya juga dapat info dari teman, sudah waktunya ini boleh berpartisipasi. Jadi awalnya langsung partisipasi, terus kemudian tahun berikutnya karena kemarin sudah pernah ditanya lagi masih mau nggak ikut gitu. Itu dilombakan kah atau sukarela atau gimana? Itu bagian dari kerja kantor bahasa untuk memproduksi cerita anak, tapi dengan berbahasa bahasa daerah juga. Bagaimana kita mencintai bahasa daerah kita. Itu sebenarnya dibuka kesempatan untuk semua orang lewat informasinya ada di Instagramnya Kantor Bahasa Provinsi. Kantor Bahasa Provinsi nama Instagramnya gitu. Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus berarti ini dong, emang mereka tuh punya kayak program tiap tahun gitu, menerbitkan berapa buku gitu ya. Terus Kak Zul jadi salah satunya penulisnya. Oke. Ada 4 buku. Masih diingat apa-apa aja bukunya? Wa Ambil dan Ikan-Ikan, Bantal Kakek,
pohon kelapa yang bersedih, sama tuan bantal dan tuan kolomang. Oke, kayaknya ini ya, emang ceritanya lokal sekali gitu ya, daerah banget gitu ya. Memang temanya harus gitu. Iya sih, saya lebih suka ke daerahan ya. Kebetulan juga dari sana mintanya tulisnya yang berkaitan dengan daerah lokal, terus perubahan iklim kemarin. Jadi saya tulisnya yang tentang bantal gitu. Boleh di-spill dulu dong dari buku-buku itu apa aja sih, menceritakan tentang apa gitu buku ini? Beberapa itu tentang, kalau bantal itu, kalau saya ke Lakeba saya pernah nyangkut kena bantal kan. Jadi ada tidak semua mungkin, tapi kita punya kebiasaan mandi-mandi gitu. Mandi-mandi 7 malam. Iya mandi-mandi 7 malam. Iya masih tuh. Kan di sungai atau di pantai gitu. Saya nulisnya tentang bantal yang dibuang itu, tuannya sudah meninggal, dan saya nulis itu jadi cerita anak. Bagaimana bantal itu bersedih karena tuannya pergi, terus dia sudah dipeluk gitu. Oh oke. Ih dalam banget ya. Terus ceritanya. Sama kalau kemarin yang kayaknya sempat itu yang pohon kelapa yang bersedih itu sempat mau jadikan drama radio, tapi kan itu kemarin proyekannya kurang ini ya, kurang. Oh iya benar-benar. Itu juga tentang pesisir di Bata Uga, diambil terus pasirnya. Bagaimana pohon kelapa sedih dan ketakutan ketika penggalian itu sampai ke dia nanti, karena dia sudah lihat pohon-pohon di depannya berapa jaraknya itu sudah pada tumbang gitu. Jadi dia agak sedih dengan nasibnya gitu kalau ada penggalian terus gitu. Itu temanya tentang lingkungan ya. Cerita lainnya apa lagi? Cerita lainnya tentang Waambe dan ikan-ikan itu. Tentang anak-anak bone-bone yang suka di pelabuhan jodoh. Itu mereka, saya lihat sendiri sih, mereka main-main tebak-tebakan kapal ikan nomor berapa yang akan datang gitu. Terus ketika air surut, mereka main-main tangkap ikan pakai baju. Nah, itu cerita yang saya senang ketika saya lihat mereka itu berpindah dari batu yang satu ke batu karang yang satu di pinggir, di bawah jembatan itu, di sampingnya itu. Mereka main-main dan mereka sangat menikmati laut lah. Experience itu ya. Saya sangat senang dengan anak-anak yang benar-benar menikmati masa kecilnya mereka sebagai anak pesisir. Oke. Ada kesedihan di mata Kak Zul pas bilang ini menikmati masa-masa kecil itu. Kenapa ada kenapa gitu? Mungkin karena saya jauh dari lautan. Saya tidak bisa seperti anak-anak lain mandi di laut. Tapi dulu ingin sekali seperti itu ya. Cuma ya. Aduh, saya jadi sedih. Iya bener nih. Berarti tapi artinya itu tuh ada hikmahnya loh Kak. Jadi kan kayak kesedihan yang di masa lalu itu, cerita-cerita yang mungkin ingin dijadikan sebuah kenangan indah masa kecil gitu, tidak tersampaikan. Nah sekarang tuh malah jadi karya yang luar biasa ya gitu. Oke, next aja deh. Ke cerita yang itu, yang satunya buku tentang kakek ya. Iya, itu tentang seorang anak yang masih tidak terima kakeknya meninggal. Dia bertanya-tanya di mana kakek, dan dia diajak mandi-mandi lagi. Saya masih suka dengan cerita itu. Mandi-mandi 7 malam. Terus dia lihat itu bantalnya kakeknya, karena dia pernah tidur sama kakeknya. Ini kayak seperti lanjutan. Beda juga, beda versi. Oh beda ya. Kalau tadi itu tentang bantalnya dengan kolomang. Iya. Jadi bantalnya seolah-olah berbicara dengan kolomang gitu. Sementara yang ini manusia tokohnya. Dari si cucunya ini yang bercerita. Yang sangat, ceritanya tentang cucunya ini yang sangat kenal bahwa itu sarung, itu bantalnya kakekku. Mau diapakan bantalnya kakekku? Ya mau dilarung ke laut karena udah 7 malam gitu. Jadi dia kayak tidak mau, waktu lihat bantal itu dilepas, dia tidak mau, dia teriak, dia peluk. Tapi akhirnya segala sesuatunya akan dilepas gitu. Cerita itu ya sudah. Tapi memang ya, kita tuh kalau ingat, karena kan kakek juga almarhum ya.
sosok kakek itu bagi cucu, entah itu cucu perempuan ataupun cucu laki-laki. Kita tuh kayak punya cerita-cerita pas minta uang jajan ke orang tua tidak dikasih. Kakek yang kasih. Terus pas ke kakek 100% pasti dikasih. Tidak ada alasan-alasan tidak ada uang atau gimana. Dia pasti tuh punya ya gitu. Apalagi kalau cerita-cerita yang itu yang soal mau uang, nih cari uak di kepala gitu ya. Kita bilangnya kalau rambut putih itu uak ya pendengar ya. Atau uban gitu. Nah keempat-empatnya ini adalah karya Kazul. Cerita anak. Itu kalau untuk menghasilkan satu karya cerita atau buku cerita itu butuh waktu berapa lama? Kalau bukunya panjang ya, karena kan ada penerjemah, ada ilustrator, ada penyunting, ada penatak, ada editor. Nah kalau kita naskahnya saya sekali duduk sih Kak. Hah? Maksudnya sekali duduk? Ya saya ingin bikin, saya tulis. Nanti setelah itu baru saya baca kembali, ada penulisan yang salah, terus saya kasih ke temanku baca, ada yang kurang enggak, mau ditambahkan apa nih gitu. Udah so simple itu ya. Kita kayaknya nyatet ini deh pelajaran di sekolah. Tapi proses-proses dalam menulis itu gimana? Maksudnya kan namanya ide atau inspirasi itu emang jalan sekaligus dari A sampai Z sampai kalimat terakhir gitu atau gimana? Enggak. Tapi ada yang iya. Oh ya. Jadi apa ya? Susah untuk saya kebingungan membahasakannya, tetapi ketika kita menghayal sudah ada nih di kepala. Ya sudah saya tuliskan. Oh gitu. Baik. Tapi ketika saya baca lagi, saya mau ubah nih. Saya enggak mau dia begini. Jadi kan bayangannya kita, tokohnya kita sudah ada nih. Saya tokohnya begini, karakternya begini. Saya mau dia begini. Jadi menulis itu kan menjadi Tuhan kecil ya. Kita yang menentukan segalanya sebagai penulis. Mau mati tokohnya, mau bahagia, mau sedih kita kan. Jadi enak. Enak lah menulis itu. Tapi semua dari cerita-cerita yang Kak Zul buat itu emang adalah pengalaman di masa kecil Kak Zul kah? Atau ada yang baru menyadarinya pas waktu dewasa? Saya selalu beranggapan bahwa seberapa besar sih, seberapa banyak pengalaman kita gitu. Jadi bukan hanya pengalaman saya, pengalaman orang. Iya, pengalaman banyak orang, pengalaman saya membaca, pengalaman saya melihat, mendengar, gitu. Saya inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Ada riset juga tidak sih? Nah, ya sebenarnya nulis bagusnya punya riset. Kayak mandi-mandi meninggal itu, alhamdulillah saya akhirnya bertanya ke Kak Imran Kudus. Karena yang cerita satunya saya tidak bertanya. Terus yang sunting juga mungkin kurang tahu. Jadi dibiarkan begitu saja. Nanti buku keduanya itu yang bantal kakek. Nah referensi saya itu, saya bertanya langsung ke Kak Imran Kudus. By the way Kak Imran Kudus adalah teman saya. Oh gitu. Jadi maksudnya saya menganggap beliau adalah budayawan, lebih tahu banyak soal soal kebudayaan Buton. Jadi saya menganggap bahwa saya perlu bertanya ini tentang ini di Kak Imran Kudus. Biar pendengar kita yang bukan orang bau-bau ini ngerti gitu loh. Gitu. Soal mandi-mandi orang meninggal kan saya bertanya ke Kak Imran Kudus. Tapi semuanya tentang emang identik dengan kedaerahan ya? Apa emang itu yang diminta khusus dari dan juga diminta bahasa? Khusus lokal sih, tapi saya berpikir bahwa masih jarangkah orang yang buat itu? Kita punya banyak cerita lah. Saya punya kesempatan nih. Saya ingin kok ceritanya yang kedaerahan juga. Apalagi kantor bahasa juga lebih seneng kalau misalnya lebih ke kedaerahan gitu. Karena kan utamakan bahasa Indonesia, tetap menggunakan bahasa daerah. Itu salah satu prinsipnya kantor bahasa kan, cita-citanya gitu. Saya tuh malah kepikiran loh kalau kenapa tidak ya kantor bahasa itu memperbanyak mengcopy buku-buku itu kemudian dibagikan ke sekolah-sekolah entah itu di TKK atau di SD kelas 1-2 karena kan saya tidak tahu ya kalau sekarang gimana pendengar. Kalau dulu tuh waktu kita sekolah kan waktu TK atau kelas 1 kelas 2 SD
ketika belajarin bahasa atau bahasa entah itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu, pasti ada cerita-cerita masa lalu. Kalau Wandiundiu, kalau pendengar tahu tuh kayak lakolo pu au sih, Landoken-doken. Nah tuh sampai sekarang kan masih kayak cerita-cerita yang tidak bisa kita lupakan dari masa kecil kita gitu. Tapi kalau dari kantor bahasa sendiri emang itu bukunya setelah jadi ditaruh di perpustakaan? Setahu saya disebar ke sekolah-sekolah. Oh, disebar juga emang ya. Kantor bahasa juga menurut setahu saya ya, itu menerima surat dari sekolah misalnya ingin mengajukan pengadaan buku anak itu. Menurut saya kantor bahasa tetap menyalurkan. Terus ada websitenya tapi saya lupa nama websitenya, itu seluruh Indonesia sih, cerita anak berbahasa Indonesia dan daerah. Jadi satu website itu dikumpul di situ kalau mau baca. Sama taman-taman baca yang lain juga bisa mengajukan. Oke. Ntar linknya kita tulis di deskripsi box ya pendengar. Kalau siapa tahu pendengar juga mau ini kan, mau buka linknya gitu biar bisa baca karya-karyanya Kak Zul ya. Oke, dari sekian banyak inspirasi penulis, kenapa mesti cerita anak sih yang Kak Zul kayaknya, kenapa mesti tertarik di situ? Menjadi orang dewasa menuliskan cerita dari sudut pandang anak-anak itu menurutku tidak mudah gitu. Saya hanya mencoba melakukannya. Saya mencoba menjadi anak-anak untuk membahasakan karena cerita ini yang dialami anak-anak gitu. Apakah bisa sampai ke pembaca anak-anak juga? Ya ternyata alhamdulillah masih sampai ya Kak. Sebenarnya hanya itu tujuannya. Selain bercerita, saya ingin mencoba memakai kacamata anak-anak. Caranya gimana? Maksudnya kan membahasakan seperti bahasa anak-anak gitu. Karena kan apa yang kita bicarakan sebagai orang dewasa tidak bisa semuanya dicerna oleh anak-anak. Ya. Jadi menggunakan bahasa yang mudah dicerna oleh anak-anak, itulah yang saya pakai di cerita anak. Kalau menurut Kak Zul, anak-anak itu apa begitu? Maksudnya identik dengan apa gitu ceritanya? Anak-anak itu ingin tahu ya Kak. Sebenarnya apapun dikasih mereka bisa cerna. Selama itu bahasa sederhana yang tidak belibet gitu. Anak-anak itu sederhana sekali sebenarnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, itu yang dia cerna. Makanya kenapa orang tua selalu bilang jangan begini di depan anak-anak karena peniru yang ulung itu anak-anak. Anak-anak ya. Terus kalau untuk maksudnya kan kayak anak-anak itu kan biasanya ya suka dengan hal-hal yang menarik menurut versinya mereka sendiri gitu. Of course kalau mau buat buku berarti yang harus membuat si anak-anak baca itu merasa tertarik untuk bacanya gitu. Untuk menghasilkan karya itu gimana? Jadi kemarin saya mau cerita dulu nih. Kemarin itu SD di Wameo. Saya lupa SD berapa ya Kak. Itu sempat bikin kegiatan membaca buku, membaca dongeng. Nah salah satu buku yang dibacakan itu buku cerita anak dari saya. Itu Tuan Bantal dan Tuan Kolomang. Oh iya. Sebenarnya mereka hanya merasa dekat dengan cerita di buku itu. Kedekatan itu yang menurut saya menjadi ketertarikan anak-anak itu untuk ya ada lagi Kak buku yang begini. Kenapa kita baru baca? Karena itu di wilayah pesisir. Itu adalah budaya yang dekat dengan mereka. Jadi mereka punya ketertarikan yang lebih. Gitu aja. Oke. Karena memang targetku juga kenapa tidak untuk anak-anak sini, anak-anak bau-bau. Iya. Iya, anak bau-bau kan kreatif dan aktif ya. Apalagi anak-anak pesisir yang suka main di laut gitu ya. Oke, 4 cerita tadi, waduh kayaknya
cukup mendalam juga sih ya, karena kan nah itu dia tuh yang juga kayak jadi apa ya, suatu hal yang selalu terbayang-bayang di pikiran saya, atau kayak ada pemikiran kok bisa sih dari kayak itu kan tadi bantal, kok bisa sih dari bantal terus jadi sebuah karya gitu. Iya. Kayak larinya tuh kemana gitu. Iya. Apa ya? Saya hanya karena pengalaman suka ke pantai, tersangkut bantal di Lakeba. Saya bilang, oh iya ini bantalnya orang meninggal. Gitu. Saya kepikiran tuh ada kolomang, kalau Uma ya, ada kolomang di pinggir pantai, mendengar suara tangisan bantal. Dia keluar, kamu kenapa bersedih? Saya hanya kepikiran bagaimana, sebenarnya saya agak resah. Kenapa sih tidak dibersihkan? Ya ceritanya tuh kayak kita memposisikan diri kita kalau jadi bantal itu gitu ya. Nah itu dia tuh yang kayak saya pikir kok bisa memposisikan diri jadi bantal ya. Tapi emang itu sih kalau emang udah passion ataupun juga jiwanya ada di dunia karya sastra gitu, pendengar emang apa aja bisa jadi karya ya. Jadi inspirasinya bisa datang dari mana aja gitu. Kebetulan juga bantalnya lagi berjodoh dengan saya. Aduh. Iya jadi tulisan. Jawaban yang sangat-sangat ini ya. Oke, terus kita next lagi nih soal tadi apa namanya, menulis cerita anak gitu. Kemudian yang kedua tadi puisi. Nah. Soal puisi. Nah, by the way kalau puisi itu ya, saya jujur sebenarnya juga dulu waktu sekolah suka baca puisi, bahkan ikut lomba puisi ya. Tapi tidak pernah sedetik pun saya berpikir saya mau jadi penulis puisi ya. Emang kalau suka tulisan tuh karya puisinya bagus, itu tulisannya bagus, kayak pas baca itu langsung menyentuh hati gitu. Tapi kalau untuk memulai untuk menulis puisi itu emang cukup berat gitu kalau untuk pemula. Kalau dari Kak Zul sendiri kalau mau menulis puisi itu biasanya emang ada timing tersendiri kah, atau nunggu inspirasi datang dulu dari mana gitu baru bisa nulis? Sebenarnya inspirasi itu bisa datang kapan saja, tergantung kita. Kadang juga ide yang datang. Jadi kalau lagi nongkrong sendiri, tiba-tiba ada ide di kepala, saya biasa tangkap. Bisa gitu ya? Iya, catat. Maksudnya dari angin iya, udara? Tiba-tiba, iya. Oh ya? Jadi ketika ide datang harus ditangkap karena saya bisa lupa. Minimal saya catat dulu. Terus kalau inspirasi dari suasana, keadaan, tempat, ya karena kita jalan-jalan. Sebenarnya terus kalau mau pakai deadline, ya bisa saja. Oh iya bener kan? Kalau pakai deadline gimana? Ya bisa saja. Sebenarnya itu malah lebih bagus untuk memacu diri, karena kalau tidak ada deadline, kita juga punya kegiatan lain, santai. Jadi kadang kita abai. Oh saya belum selesaikan puisinya. Tapi itu tidak mengurangi nilai dari karya itu sendiri? Artinya kan kalau ada emang positif ada negatifnya nih. Kalau buru-buru iya. Tetapi kalau misalnya kita yang bikin target sendiri, deadline dari kita bukan dari orang lain. Itu sebenarnya untuk memacu diri kita supaya bisa menyelesaikan. Saya target, saya mau nulis buku. Saya ingin sekali punya buku puisi gitu. Ya, saya agak mulai menulis nih target. Selama ini misalnya bukunya cuma antologi bersama teman-teman gitu. Nah saya ingin punya karya sendiri. Ya saya target dong diri saya sendiri untuk bisa mencapai target. Saya pakai deadline gitu. Jadi kayak mengundang inspirasi itu ya datang ya. Harus memacu diri sendiri. Oke. Biasanya paling cepat dan paling lama jadi satu karya kalau versi Kak Zul? Kalau jadi satu karya mah 30 menit bisa, 1 jam bisa. Kadang kita duduk tulis puisi kan di handphone. Jadi. Berarti Iya. yang paling cepat ya 30 menitan. Ya secepat. Tapi kalau yang paling lama ini ada tidak? Kayak maksudnya ada, kayak udah jadi nih. Terus tiba-tiba di suatu hari kayaknya tulisan saya ini ada yang kurang nih, mesti diperbaikin lagi. Saya punya puisi disambung gitu. Berapa bulan saya cek kembali di catatan.
ya saya tambahkan. Oke, gitu ya. Iya. Emang susah ditebak sih. Oke lah. Terus gimana nih soal itu tadi? Karena kan kalau saya nih sebagai seorang pemula atau yang baru memiliki keinginan kalau mau menulis puisi gitu. Karena kan selama ini cuma baca, kayak tapi suka juga. Tapi kalau untuk menulis 1 bait, 2 bait itu kayaknya rasa berat sekali. Terus gimana dong caranya untuk memulainya gimana? Saya merespon cara saya jatuh cinta dan puisi itu cara saya cara saya berteriak. Ternyata sebenarnya faktanya dia tuh lagi tidak merasakan itu. Itu mungkin karena langsung ke orangnya ya. Sangat menikmati buku bacaan, terutama bacaan anak-anak. Ketika gambarnya bagus, ketika kualitas bukunya